Kesuksesan kerajaan Singasari menaklukkan Melayu mendatangkan masalah besar. Di bawah kekuasaan Raja Kertanegara, Singasari mendapat tantangan dari Kekaisaran Mongol dari China. Singasari diminta takluk dan diwajibkan menyerahkan upeti kepada Kekaisaran Mongol. Permintaan ini merupakan respons kemarahan Mongol atas ekspansi Singasari ke wilayah Selat Malaka. Saat itu Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu dengan menaklukkan sejumlah kerajaan di Pulau Sumatera. Sang Kaisar Mongol akhirnya mengirimkan utusan ke kerajaan Singasari pada tahun 1289. Kedatangan utusan Mongol ini tentu agar kerajaan Singasari bisa takluk ke tangan Kekaisaran Mongol di Tiongkok kala itu. Singkat cerita, Menghi, utusan Mongol, meminta Singasari di bawah kekuasaan Raja Kertanegara mengakui penguasaan Kaisar Mongol Kubilai Khan. Namun, permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Kertanegara. Raja Kertanegara marah besar dengan kedatangan utusan Mongol ke wilayahnya. Sebagai raja besar di Pulau Jawa, dirinya tak mau tunduk kepada siapapun, termasuk kepada Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol. Sebagai bukti perlawanan, Kertanegara juga melukai wajah dari Menghi. Bahkan dikisahkan dari beberapa sumber salah satu telinga Menghi sempat dipotong oleh Kertanegara. Hal ini menunjukkan murkanya penguasa Singasari atas ulah Kekaisaran Mongol. Kertanegara pun akhirnya mengusir utusan Menghi itu kembali ke Mongol. Di sisi lain, Raja Kertanegara tak sadar bahwa di luar sana para pemberontak tengah menghimpun pasukan yang lumayan. Pemberontakan itu dipelopori oleh adipati dari gelang-gelang yang bernama Jayakatwang. Malam itu, ketika Kertanegara mengadakan pesta di istana, pasukan Jayakatwang telah memasuki keratonnya di pusat kerajaan Singasari. Akhirnya, dengan mudah Jayakatwang bersama pasukan gelang-gelang yang merupakan bagian dari kebangkitan kerajaan Kadiri, membunuh Kertanegara. Kematian memilukan Kertanegara di dalam istana kerajaannya sendiri tersebut, tak lepas dari siasat jitu Jayakatwang yang kala itu memimpin gelang-gelang. Jayakatwang menyerang kerajaan Singasari dari dua arah. Ia mengirim pasukan kecil dari sisi utara yang dipimpin Jaran Guyang. Tak ingin pemberontakan Jayakatwang meluas, Kertanegara mengirimkan pasukan kerajaan Singasari yang dipimpin menantunya, Raden Wijaya. Ia menghadang pasukan Jayakatwang, bersama para panglima yang memiliki pengalaman tempur. Para panglima yang turut serta menghadang pasukan Jayakatwang, antara lain Banyak Kapuk, Ranggalawe, Pedang, Sora, Dangdi, Gajah Panggon, Nambi, Peteng, dan Wirot. Saat Raden Wijaya dapat memporak-porandakan pasukan Jayakatwang di sisi utara kerajaan Singasari, ternyata pasukan yang lebih besar datang menyerang dari sisi selatan, dan langsung masuk ke jantung kerajaan Singasari. Ya, pemberontakan dari gelang-gelang pada 1292 itu akhirnya menewaskan sang raja terbesar dalam sejarah kerajaan Singasari. Kertanegara tewas di tangan sepupu, sekaligus ipar dan besannya sendiri. Selang beberapa tahun kemudian, Kubilai Khan akhirnya mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese untuk menyerang kerajaan Singasari. Pasukan Kubilai Khan ini mendarat di Pulau Jawa pada 1293 Masehi. Saat itu Kertanegara telah lebih dahulu mati akibat terbunuh oleh Jayakatwang. Pengiriman pasukan Mongol ini justru membuat Kubilai Khan tertipu. Selain gagal memaksa Jawa tunduk kepadanya, pasukannya justru dimanfaatkan oleh Raden Wijaya yang cerdik untuk menyerang Jayakatwang. Catatan dinasti Yuan mengisahkan, pada tahun 1293, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang yang dipimpin Ike Mese, Kehsing dan Sipi mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanegara, karena pada tahun 1289 Kertanegara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Khan. Raden Wijaya, salah satu loyalis Singhasari yang masih hidup, memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ike Mese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Wangsa Rajasa di Jawa dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ike Mese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol, rakyat Majapahit dan beberapa tentara Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya kalah dan ditawan bersama putranya Ardaraja dalam kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin pada pihak Mongol untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ike Mese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Canggu, Majapahit, Wijaya dan pasukannya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya.
Pada tanggal 19 April tahun 1293, Raden Wijaya memimpin pasukannya menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol yang sedang berpesta di Daha diserbu oleh pasukan Majapahit. Setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya, Ike Mese memutuskan mundur. Rombongan terus bergerak untuk menghabisi pasukan Mongol, yang saat itu tengah dilanda pesta mabuk kemenangan. Raden Wijaya membawa pasukan yang lebih besar, ia menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Mongol dan melancarkan serangan tiba-tiba. Raden Wijaya berhasil membunuh banyak prajurit Mongol, sedangkan sisanya berlari ke kapal mereka. Setelah mencapai sebuah candi, tentara Mongol disergap oleh tentara Jawa yang telah menunggu. Di pantai, armada pasukan Jawa yang dipimpin Rakrian Mantri Arya Ardikara menghancurkan sejumlah kapal Mongol. Pasukan Mongol mundur secara kacau, dan karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir. Sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Setelah semua pasukan naik ke kapal di pesisir, mereka bertarung di laut dengan armada Jawa. Siasat cerdik Raden Wijaya memungkinkannya mengacaukan dan mengurangi sedikit demi sedikit pasukan Mongol. Selama pelarian, tentara Mongol kehilangan semua harta-harta rampasan perang yang ditangkap sebelumnya. Armada pasukan Jawa berhasil menghalau mereka untuk berlayar ke Quanzhou selama 68 hari. Akibat serangan itu, pasukan Mongol kehilangan 3.000 prajurit terbaiknya. Total ada 12.000 sampai 18.000 tentara Mongol terbunuh, dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui dan sejumlah kapal hancur. Sebelum berangkat, mereka menghukum mati Jayakatwam dan anaknya sebagai ungkapan rasa kekesalan dan kekecewaan atas perbuatan penikaman dari belakang oleh Raden Wijaya. Jayakatwam sendiri sebelumnya dihukum mati di pelabuhan Ujung Galuh.